Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lisan atau lidah adalah salah satu organ tubuh yang tak bertulang, yang begitu liar mengucapkan kata-kata, bisa menyakiti orang, bahkan bisa menyanjung orang, bahkan bisa membuat orang terperdaya. Betapa berbisanya lisan seseorang sehingga Rasulullah bersabda, "Aktsaru khotoya ibni Adam fi lisani." Kesalahan terbanyak Bani Adam muncul dari lisannya. Betapa tidak, banyak terjadi perperangan oleh sebab lidah, banyak terjadi konflik oleh sebab lidah, dan rasis merendahkan suku lain, bangsa lain pun disebabkan oleh lisan yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, mengucapkan kata-kata yang bukan diamanahkan kepadanya. Maka Rasulullah pun pernah bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi." Yang dikatakan seorang muslim itu adalah yang mampu membuat orang lain selamat, yang mampu membuat orang lain nyaman oleh pengaruh lisannya, oleh pengaruh jahat lisannya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perasaan umatnya satu sama lain agar salah satu jangan pernah berucap yang menyakiti. Kritik boleh, tapi jangan pernah menghina. Amar ma'ruf nahi mungkar boleh, tapi jangan pernah menghina. Pernah suatu kali sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah satu sahabatnya dirajam, dihukum, dilempar, percikan darah sahabat yang dirajam itu menimpa pipi salah seorang sahabat. Lalu apa kata sahabat yang tertimpa darah, terpecik darah ini? Beliau mengungkapkan kata-kata ungkapan jijik kepada darah pelaku maksiat ini. Melihat kata-kata itu, mendengar kata-kata itu, Rasulullah menegur sahabat ini. Apa kata Rasulullah? Seandainya taubat si fulan ini dibagikan kepada seluruh penduduk bumi, maka semua dosa-dosa mereka akan terhapus hanya oleh taubat yang dilakukan oleh si fulan yang telah dirajam ini. Begitulah kata-kata, begitulah lisan yang begitu liar yang harus kita jaga. Seorang muslim yang baik pasti menjaga lisannya, dan lisan ada terjemahan kolbu. Kalau kolbunya kotor, maka lisannya pun akan kotor. Jika kolbunya bersih, maka lisannya akan dibimbing oleh kolbunya. Maka jagalah lisan kita, jaga sebaik-baiknya. Jangan pernah menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang menjadi tugas lisan adalah menjaga rahasia Allah kepada kita. Apa rahasia Allah kepada kita? Seseorang yang Allah pilih sebagai kekasihnya, atau minimal seseorang yang Allah pilih sebagai hambanya, pasti mengalami pengalaman rohani dalam segala bentuk ibadah yang dia lakukan. Ketika dia memperoleh perasaan sir rahasia dari Allah, pemberian atau mauhibah dari Allah tertancap dalam kalbunya, maka itu sudah menjadi rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara hakikat haram bagi dia menceritakan, mengumbar rahasia itu. Allah tutup rahasia, Allah jadikan rahasia itu antara dia dengan hambanya, namun dia ungkapkan, namun dia ember. Maka seketika itu Allah tidak akan mau lagi menitipkan rahasia-rahasia dirinya kepada sang hamba ini. Nah, inilah yang sering dialami oleh hamba-hamba Allah yang diberikan amalan-amalan zikir. Ketika dia memperoleh pengalaman rohani, dia bercerita kemana-mana. Sebab apa? Karena tak mampu menjaga lisan, tak mampu bersabar menjaga rahasia itu. Mengapa lisan yang mengucapkannya? Karena lisan tak bertulang. Mengapa lisan mampu mengucapkan itu? Karena kalbunya tak tertata, kalbunya tidak dikunci dari penculikan setan. Dia harus mengunci mati rahasia tersebut supaya tidak tersebar kepada orang yang tidak pantas mendengarkannya dan supaya tidak terjadi fitnah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.